Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Syakina dengan NIM channel 1221 dan 0 dari kelas manajemen D. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Wulan Ayu Andini SEMM, di mana saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, materi yang pertama itu adalah konsep peranan dan kinerja UKM di Indonesia. Nah, dapat kita ketahui bersama, manajemen UKM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah usaha kecil menengah atau UKM untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Baik, materi selanjutnya itu eksistensi UKM dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, adapun peran penting UKM yang pertama itu penyerapan tenaga kerja, yang kedua kontribusi terhadap PDB, yang ketiga peningkatan ekonomi, yang keempat inovasi dan kreativitas, dan yang terakhir pengembangan ekonomi inklusif. Materi yang selanjutnya itu tantangan UKM. Nah, yang pertama itu akses terbatas terhadap modal. Nah, UKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Nah, banyak lembaga keuangan yang menetapkan persyaratan kredit yang ketat seperti adanya agunan dan riwayat kredit yang baik, yang sulit dipenuhi oleh UKM, terutama yang baru sendiri. Nah, selain itu, kurangnya pengetahuan tentang sumber pendanaan alternatif juga menambah tantangan bagi UKM untuk mendapatkan modal yang cukup. Nah, yang kedua itu keterbatasan teknologi. Nah, keterbatasan dalam adopsi teknologi baru menjadi tantangan yang signifikan bagi UKM. Banyak UKM yang tidak mampu berinvestasi dalam teknologi karena biaya yang tinggi dan kurangnya sumber daya keuangan. Nah, selain itu, kurangnya keterampilan di antara tenaga kerja untuk mengoperasikan teknologi tersebut menghambat proses inovasi dan efisiensi, membuat UKM sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih maju secara teknologi. Nah, yang selanjutnya itu kurangnya keahlian dan pelatihan. Nah, kurangnya keahlian dan pelatihan di kalangan tenaga kerja UKM menjadi kendala dalam pengelolaan bisnis yang efektif. Nah, tanpa keterampilan yang memadai, UKM kesulitan dalam mengembangkan produk baru dan menyesuaikan diri dengan perusahaan besar. Nah, program pelatihan yang terbatas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan keterampilan juga berkontribusi pada masalah sehingga UKM tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada. Nah, selanjutnya itu persaingan yang ketat. Nah, persaingan di pasar semakin ketat dengan UKM menghadapi tantangan dari perusahaan besar dan penjual online. Nah, globalisasi dan munculnya e-commerce telah membuka akses bagi produk asing, meningkatkan tekanan pada UKM lokal. Nah, untuk bertahan, UKM perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen dan meningkatkan kualitas serta inovasi produk mereka agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu dukungan pemerintah untuk UKM. Nah, yang pertama itu kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua itu program pembangunan usaha. Yang ketiga itu peningkatan infrastruktur. Yang keempat itu kemudahan berbisnis. Nah, selanjutnya itu kinerja UKM di Indonesia. Yang pertama itu kontribusi signifikan terhadap PDB. Nah, UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Nah, kontribusi ini mencerminkan betapa vitalnya sektor UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian lokal. Yang kedua itu penyerap tenaga kerja utama. Nah, UKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Sebagai besar, UKM adalah usaha mikro yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, membantu mengurangi tingkat pengangguran. Nah, yang ketiga itu adanya dampak pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius terhadap kinerja UKM di Indonesia. Nah, banyak UKM mengalami penurunan pendapatan, kesulitan dan menjaga operasional, dan bahkan terpaksa menutup usahanya. Nah, survei menunjukkan bahwa pandemi telah mengganggu rantai pemasukan dan permintaan yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pada para pelaku UKM. Nah, yang
yang keempat itu program pendukung. Nah, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung UKM seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Nah, yang kelima itu pentingnya pemberdayaan. Nah, pemberdayaan mencakup akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, pengembangan teknologi, dan akses pasar. Nah, dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan UKM, mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, selanjutnya itu, UKM memiliki beberapa kekuatan yang menjadi pesaing tangguh besar di pasar. Nah, yang pertama itu fleksibilitas dan responsif. Nah, UKM memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Nah, yang kedua itu hubungan langsung. Nah, UKM seringkali memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan mereka, memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih personal dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Nah, yang ketiga itu fokus pada pelanggan. Nah, UKM cenderung lebih fokus pada kepuasan pelanggan dibandingkan perusahaan besar. Nah, mereka lebih mudah untuk merespon keluhan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Nah, selanjutnya itu biaya penelitian yang lebih rendah. UKM biasanya memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat berinovasi dan meluncurkan produk baru ke pasar. Nah, yang terakhir itu kecepatan dalam penerapan. UKM dapat dengan cepat menerapkan ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan besar. Nah, mereka tidak terbebani oleh birokrasi yang rumit seperti perusahaan besar. Nah, selanjutnya itu kelemahan UKM. Yang pertama itu sumber daya yang terbatas. UKM biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, baik itu modal, tenaga kerja maupun infrastruktur. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih melimpah. Yang kedua itu kurangnya keahlian. UKM seringkali kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dengan bidang tertentu. Kurangnya keahlian ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovasi serta mengelola bisnis yang secara efektif. Yang ketiga itu kurangnya akses terhadap data. UKM seringkali kesulitan mendapatkan akses terhadap data pasar, tren industri, dan inovasi penting lainnya yang dapat membantu mereka untuk dalam mengambil keputusan. Keterbatasan akses ini dapat membuat mereka kurang siap menghadapi pesaing dan peluang yang baru. Nah, yang selanjutnya itu kesulitan dalam menganalisis data. Bahkan jika UKM memiliki akses terhadap data, mereka memungkinkan kesulitan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Nah, kurangnya keahlian dalam analisis data dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak tepat dan merugikan bisnis. Yang selanjutnya kurangnya kesadaran. UKM seringkali kurang menyadari pentingnya aspek-aspek seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan bisnis. Nah, selanjutnya itu penelitian pelanggan. Nah, penelitian pelanggan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi, perilaku, dan persepsi mereka terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, adapun manfaat positioning adalah yang pertama membedakan diri dari kompetitor, yang kedua meningkatkan loyalitas pelanggan, yang ketiga meningkatkan harga jual, yang keempat memperkuat brand, yang terakhir meningkatkan profitabilitas. Nah, materi yang keempat itu tentang memahami tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Nah, adapun tujuan utama dari pemasaran yang pertama itu meningkatkan kesadaran brand. Nah, dengan menciptakan kampanye pemasaran yang efektif, perusahaan dapat menarik perhatian audiens dan memastikan bahwa mereka dikenal. Nah, yang kedua itu meningkatkan penjualan. Nah, melalui pemasaran yang tepat seperti promosi, diskon, atau iklan yang menarik, perusahaan dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, peningkatan penjualan tidak hanya berkontribusi pada profitabilitas, tetapi juga membantu dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pangsa pasar.
Nah, dengan meningkatkan pangsa pasar, perusahaan dapat memperkuat posisinya dalam industri dan mengurangi ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Nah, strategi seperti diferensiasi produk dan inovasi dapat membantu dalam mencapai tujuan ini. Nah, yang keempat itu membangun loyalitas pelanggan. Nah, melalui program loyalitas, pelayanan yang baik dan komunikasi yang konsisten, perusahaan dapat mencapai hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Nah, yang kelima itu memperkenalkan produk baru. Selanjutnya itu fokus dalam mencapai tujuan. Yang pertama itu strategi pemasaran. Nah, strategi yang efektif harus terfokus, terukur, dan dicapai relevan dan memiliki batas waktu. Nah, yang kedua itu target pasar. Nah, target pasar adalah kelompok orang yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan perusahaan. Nah, perusahaan perlu mengidentifikasi target pasarnya dengan tepat dan memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Nah, yang ketiga itu pesan pemasaran. Nah, pesan pemasaran adalah komunikasi yang ingin disampaikan perusahaan kepada target pasarnya. Nah, pesan ini harus jelas, ringkas, dan menarik perhatian. Nah, yang selanjutnya itu saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran adalah cara perusahaan untuk menjangkau target pasarnya. Nah, saluran pemasaran yang umum digunakan meliputi media sosial seperti iklan online, televisi, radio, brosur, dan acara promosi. Nah, selanjutnya itu anggaran pemasaran. Nah, anggaran pemasaran adalah jumlah uang yang dialokasikan untuk kegiatan pemasaran. Nah, anggaran ini harus direncanakan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan tujuan pemasaran dan sumber daya perusahaan. Nah, selanjutnya itu pengukuran dan analisis. Nah, materi yang kelima itu langkah-langkah dan perlunya perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa yang dihasilkan UKM. Nah, yang pertama itu perlunya perencanaan. Nah, perencanaan yang matang dapat terstruktur dan sangat penting bagi UKM dalam mengembangkan produk dan jasa. Nah, tanpa perencanaan, UKM cenderung menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya arah dan fokus. Nah, tanpa perencanaan, UKM bisa terjebak dalam kegiatan yang tidak terarah dan tidak efektif. Nah, yang kedua itu penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Nah, perencanaan membantu UKM dalam mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana secara optimal. Nah, yang kedua itu langkah-langkah pengembangan barang dan jasa. Nah, pengembangan produk dan jasa yang efektif melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pasar. Nah, melalui riset pasar, UKM dapat mengidentifikasi peluang dan tren yang dapat dipenuhi. Nah, setelah memahami kebutuhan pasar, UKM dapat mengembangkan konsep produk atau jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya itu prototipe produk atau jasa memungkinkan UKM untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik dari calon konsumen. Nah, selanjutnya itu produksi dan peluncuran. Nah, setelah prototipe disempurnakan, UKM dapat memulai produksi dan peluncuran produk atau jasa ke pasar. Perencanaan UKM. Nah, perencanaan UKM meliputi berbagai aspek penting yang saling terkait, seperti yang pertama itu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan dokumen yang mengurangi visi, misi, strategi, dan rencana operasional UKM. Materi yang keenam itu tentang pentingnya penetapan harga yang terbaik untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, penetapan harga yang tepat sebagai salah satu faktor persaing. Penetapan harga yang tepat merupakan faktor persaingan yang sangat penting bagi UKM. Nah, karena dapat membantu untuk menarik pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan profitabilitas. Nah, adapun 4 faktor penting penetapan harga. Yang pertama itu metode biaya, metode persaingan, metode nilai, metode harga, dan psikologis.
Nah, selanjutnya itu strategi dan taktik penetapan harga. Nah, adapun strateginya itu yang pertama itu harga premium, yang kedua harga kompetitif, yang ketiga harga penetrasi dan harga value base. Yang kedua itu taktik. Nah, adapun taktiknya itu diskon paket, harga promosi, penawaran khusus, dan harga psikologi. Terakhir itu memahami pentingnya dan cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Nah, penetapan lokasi yang tepat merupakan faktor penting bagi keberhasilan UKM karena dapat mempengaruhi akses pasar, biaya operasional, dan daya saing. Nah, yang pertama itu pengaruh lokasi terhadap usaha. Lokasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan usaha, baik itu UKM maupun bisnis besar. Nah, yang kedua itu lokasi dan tata ruang yang tepat. Nah, dengan memilih lokasi yang strategis dan mendesain tata ruang yang efisien, fungsional, dan menarik, UKM dapat menghasilkan potensi bisnis, meningkatkan daya saing, dan membangun citra yang positif. Nah, yang ketiga itu evaluasi lokasi. Dengan mempertimbangkan faktor yang relevan, dapat menggunakan metode evaluasi yang tepat untuk dapat memilih lokasi yang strategis dan menghasilkan peluang keberhasilan bisnis. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.